Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu kajian IPA SD2 yaitu Ibu Nana Citra Lestari SSI MPD. Perkenalkan sebelumnya, kami mahasiswi ISTIKA IP PGRI Banjarmasin dari Prodi PGSD kelas 01 pagi semester 3. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Hasanah dan teman saya Irista Nur Irina dan Mayatun Nupus. Berikut di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ekosistem sebagai Lingkungan Hidup Manusia. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi tersebut. A. Pengertian dan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik, komponen tak hidup atau lingkungan, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibadikan menjadi 3. Yang pertama, ekosistem alami, yang kedua, ekosistem buatan, dan yang ketiga, ekosistem suksesi. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan tropis. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Contohnya sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman biotik rendah karena umumnya ditentukan oleh pembuatnya. Misalnya komponen biotik pada ekosistem sawah yaitu padi, pada kolam yaitu jenis ikan tertentu seperti ikan mas atau ikan gurame. Yang ketiga, ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi merupakan ekosistem hasil suksesi lingkungan yang didahului oleh kerusakan. Misalnya ekosistem baru yang terbentuk setelah terjadinya gunung meletus, tsunami, pengundulan hutan, atau kebakaran besar. Contohnya adalah ekosistem yang terbentuk di area yang terkena dampak meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Biotik. Biotik itu sendiri merupakan salah satu komponen suatu lingkungan. Komponen yang terdiri atas seluruh makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tersebut, mulai dari tingkat taksonomi yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Tingkatan rantai makanan diawali dari produsen, konsumen, hingga tingkat pengurai. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu 1 produsen, 2 konsumen, dan 3 pengurai. Terus untuk abiotik. Abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Suatu ekosistem terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Semua benda fisik, kimia, nutrisi yang ada di tempat tersebut dalam suatu waktu dan menjadi relung serta penyangga kehidupan bagi komponen bitok. Tanpa komponen abiotik, komponen biotik tidak akan ada. Komponen abiotik yang tidak hidup diantaranya air, udara, dan tanah. Keseimbangan ekosistem. Perubahan di ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengganggu kondisi homeostasisnya. Faktor pengganggu keseimbangan ekosistem meliputi faktor alam dan faktor perilaku manusia. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam banyak dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi. Beberapa bencana yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah 1. Gunung meletus, 2. Tsunami, 3. Gempa, 4. Banjir, 5. Longsor, dan yang terakhir ada 6. Pergeseran lempeng tektonik. Beberapa bencana alam mungkin terjadi karena ulah dari manusia seperti banjir dan longsor. Terus faktor kedua adalah faktor perilaku manusia. Beberapa perilaku manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem adalah 1. Penambangan liar, 2. Pencemaran tanah, air, dan udara, dan yang terakhir yang ketiga adalah pembuangan limbah sembarangan. Siklus unsur pada ekosistem. 1. Siklus biogeokimia.
Nutrisi yang tersedia di ekosistem merupakan proses yang secara alami terjadi membentuk suatu siklus yang melibatkan komponen biologi dan di lingkungan pada suatu tempat tertentu dan disebut siklus biogeokimia. Terjadinya siklus tersebut untuk memperbaharui kembali keberadaan unsur-unsur penting dalam proses pembuatan makanan oleh trofik produsen dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Siklus tersebut merupakan proses berubah bentuk dan berubah tempatnya senyawa-senyawa berikut. 1. Oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh hewan untuk bernapas. Oksigen dihasilkan dari fotosintesis tumbuh-tumbuhan berklorofil sebagai hasil bunganya. Yang kedua, air. Secara sederhana, siklus air bekerja mulai dari adanya penguapan atau evaporasi di badan air seperti sungai, danau, laut, yang kemudian menggumpal menjadi awan dan terus terkondensasi hingga jenuh. Ketiga, karbon. Senyawa karbon berputar dalam siklus antara fotosintesis dan dekomposisi tubuh makhluk hidup. Dan yang keempat, nitrogen. Siklus nitrogen sangat penting dalam ekosistem karena merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuburan tanah. Selanjutnya adalah E. Pelestarian ekosistem. A. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan saat bioremediasi terjadi. Enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sehingga sering disebut sebagai biotransformasi. B. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. 1. Melestarikan hewan langka. Di antaranya hewan langka adalah burung jalak Bali, harimau Sumatera, badak bercula 1, orang utan, burung cendrawasih, dan anoa merupakan hewan-hewan yang mulai langka. Kemudian yang kedua, melestarikan tumbuhan langka. Sumber daya alam merupakan tumbuhan telah banyak yang punah dan beberapa jenis mulai langka terancam pula kepunahannya. Misalnya Rafflesia arnoldi dan Amorphallus titanum. 3. Melestarikan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan yang disediakan dan ditata untuk melindungi spesies flora dan fauna di dalamnya. Di Indonesia, terdapat beberapa cagar alam telah mempunyai status taman nasional, yaitu Taman Nasional Gede Pangrango dan Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. 4. Membuat Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Beberapa suaka margasatwa yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pagai Selatan di Sumatera Barat. Yang kedua, Karumutan di Riau. Yang ketiga, Karanggading Langkat Timur Laut di Sumatera Utara. Yang keempat, Waikambas di Lampung. Yang kelima, Pangandaran di Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.